Halo Sobat Volcanovlog dimanapun berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat selamat, tak kurang suatu apa, dan tentunya kita akan kembali memperbarui atau update perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada hari Selasa tanggal 24 November 2025. Dan ya, ada peristiwa yang cukup menarik pada pagi hari Selasa 24 November 2025, yaitu pada pukul 09.20 waktu Indonesia bagian terjadi luncuran awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 1.500 meter atau 1,5 km dari puncak dengan amplitudo maksimum 40 mm dengan durasi 106 detik. Dan arahnya ini adalah ke barat daya menuju ke hulu Kali Putih dan Kali Kerasa, sehingga ini kalau misalnya kita pantau dari arah kawasan wisata Kaliurang, maka arahnya adalah ke kiri dari titik pemantauan, sehingga mungkin tidak akan terlihat secara jelas karena jalur yang menuju ke hulu Kali Putih maupun Kali Kerasa sebagian ini adalah akan terhalang oleh punggungan bukit yang ada di bawah puncak barat daya, yaitu di bawah gundukan kubah magma yang terbentuk sejak akhir 2020 atau awal tahun 2021. Dan kalau dari arah Kaliurang misalnya, luncuran yang akan terlihat jelas adalah yang menuju ke hulu Kali Bebeng dan Kali Kerasa, serta kalau misalnya dia akan lurus melompat dari jalur yang ada saat ini, maka dia akan menuju ke hulu Kali Boyong yang memisahkan antara kawasan Kaliurang dengan Dusun Turgo di Desa Purwobinangun, ya, di sebelah baratnya kawasan Kaliurang. Dan sampai hari ini Selasa 24 November 2025, status aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih ada di level 3 atau siaga sejak ditetapkan pada 5 November 2020. Jadi sudah berlangsung selama 5 tahun lebih, ya, karena sudah lebih dari beberapa hari, karena 5 November 2020 dan sekarang ada 24 November 2025. Dan selama itu aktivitas yang paling menonjol adalah pembentukan kubah lava, dan ini uniknya pada fase erupsi 5 tahun terakhir ini terjadi pembentukan 2 kubah lava, yaitu yang ada di tengah kawah ini terbentuk sejak setelah erupsi 2010, dan kemudian yang mengejutkan di awal 2021 magma bergerak menuju ke jalur lain dan kemudian keluar di puncak barat daya, menumpang, mungkin ini sebagian ada di kubah hasil erupsi tahun 1986, dan kemudian sejak saat itu awal 2021 sampai hari ini, maka aktivitas paling dominan adalah di puncak barat daya yang membentuk kubah mengarah langsung ke lereng yang sangat ekstrim dan curam. Dan kemudian sejak itu pula maka paling dominan aktivitas guguran lava maupun luncuran awan panas selalu mengarah ke sektor barat daya. Ini meliputi yang paling berbahaya ini adalah menuju ke antara Kaliurang dan Dusun Turgo, yaitu di alur Kali Boyong, dan kemudian di sebelah baratnya adalah menuju ke hulu Kali Bedok, Kali Bebeng, Kali Kerasa, Kali Putih, dan mungkin kalau misalnya melebar ke sebelah baratnya adalah meluncur ke kawasan Kali Senowo. Semuanya ada di wilayah Kabupaten Magelang. Dan hari ini Selasa 24 November 2025, dari pagi sampai siang hari pukul 12, penampakan Gunung Merapi bisa dilihat secara jelas dari arah selatan maupun barat daya. Ya, ini mungkin terjadi karena semalam kawasan daerah Yogyakarta dan sekitarnya ini diguyur hujan cukup deras, dan ini memungkinkan pagi sampai siang ini terjadi perubahan suhu atau cuaca yang kemudian arah angin juga mengarah ke timur atau timur laut, sehingga bisa disebut ini menyibakkan kumpulan awan maupun kabut yang ada di sebelah barat daya dan selatan, sehingga gunung tampak sangat jelas. Dan beberapa kali bisa kita saksikan ada guguran
lava pijar di sana. Dan sejauh ini lembaga yang berwenang, otoritas berwenang baik mulai dari BPTKG Yogyakarta sebagai bagian dari Badan Geologi sebagai pemantauan Gunung Merapi 24 jam merekomendasikan daerah radius bahaya utama ada di jarak 3 km di sisi tenggara, 5 km di sisi selatan, dan 7 km di sisi barat daya. Di jarak itu dari puncak, yaitu radius 3 km hingga 7 km, maka tidak boleh ada kegiatan manusia karena kemungkinan terjadinya guguran lava maupun jika terjadi luncuran awan panas, maka jarak jangkaunya masih memungkinkan mencapai kawasan sejarak itu atau seradius itu. Kalau di sisi tenggara, kalau misalnya Anda datang ke kawasan wisata Kalitalang yang sekarang lagi hype atau sedang digandrungi oleh para trekker ini, maka di sebelah kanan dari kawasan Kalitalang itu ada alur Kaliworo di wilayah Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan di sana jarak bahaya adalah 3 km. Sementara kalau Anda datang ke kawasan wisata Kali Adem, maka di sebelah kanannya itu terdapat alur Kali Gendol yang jarak bahayanya ditetapkan 5 km. Kemudian di sebelah barat kawasan wisata Kaliurang, misalnya di kawasan wisata Gardu Pandang, maka di sebelah kirinya itu terdapat alur sungai Kaliboyong, kawasan hulu, dan di situ radiusnya juga masih 5 km. Sementara di balik Bukit Turgo, di sana ada hulu Kali Bedok, Kali Bebeng, dan Kali Kerasak. Nah, radius di situ mencapai 7 km ditetapkan. Dan saat ini yang terjadi di sana adalah memang sudah tidak ada lagi permukiman penduduk, tetapi aktivitas penambangan pasir secara manual berada di radius tersebut. Dan ini yang mungkin menjadi dilema dari banyak pihak ya, karena pasir yang ditambang dilakukan secara manual dan ini menjadi sumber kehidupan buat banyak orang, mata rantainya panjang, dan tetapi yang di kawasan itu adalah kawasan bahaya yang sangat berbahaya ya. Kalau misalnya kita sesekali datang ke kawasan Jurang Jero atau di kawasan bekas Dusun Ngori, maka kita akan melihat secara langsung bagaimana guguran dan awan panas itu langsung meluncur ke kawasan tersebut. Ya, sejauh ini sih memang jarak terjauhnya baru mencapai 3,5 km atau 3.500 meter, yang itu terjadi pada bulan Maret 2023, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023 terjadi erusi dan memicu awan panas, luncuran awan panas yang mencapai jarak cukup jauh ya, hampir 3,5 km, dan sebetulnya ini nyaris sudah mencapai kawasan bekas Dusun Ngori yang lenyap sejak tahun 1960-an ya, akibat letusan Merapi juga. Ya, sementara perkembangan sampai Selasa 24 November 2025 seperti itu. Semoga ini menjadikan informasi yang baru buat Anda semua ya, memperhatikan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, karena bagaimanapun gunung ini menjadi gunung yang paling berbahaya karena di sekelilingnya adalah kawasan hunian penduduk yang jumlahnya mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa, sehingga ini boleh dibilang menjadi gunung berapi yang paling berbahaya di Indonesia ya. Selain kalau Semeru kemarin memang baru saja membuat kejutan dengan letusan yang memantik atau memicu luncuran awan panas mencapai jarak yang sangat jauh sampai menyapu sejumlah permukiman penduduk, dan kita semua bisa melihat hasilnya seperti itu. Banyak rumah ambruk, sekolah dasar sampai hilang tidak ada bekasnya, dan kemudian banyak rumah yang tertimbun material terutama pasir dan batu yang juga ikut menggelinding bersama dengan luncuran awan panas itu. Demikianlah Sobat Vulkan Vlog dimanapun Anda berada, informasi ini semoga bermanfaat bagi Anda dan kita semua. Salam sehat dan salam tangguh.